adik-adik, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi. Ya, kali ini kita kembali lagi dalam pelajaran biologi. Yang akan kita bahas hari ini adalah materi mengenai apa? Ayo coba adik-adik sudah jawab sebelumnya ya. Materi ini, hari ini kita akan bahas apa? Halo, mana suaranya? Kita akan bahas apa hari ini? Halo adik-adik. Selamat pagi. Kakak sapa dulu ya. Untuk si Eca. Halo Eca, pagi Eca. Halo. Iya, Eca. Halo Eca. Suara kakak jelas di sana, Eca? Jelas, Kak. Oke. Pagi ini kita akan bahas materi apa, Eca, kira-kira? Materinya? Yang Eca sudah jawab ya, sudah bahas soal atau sebelumnya sudah jawab, terus yang Eca lihat materinya mengenai apa? Halo? Intinya ada pencernaannya. Oke, yang ingatnya Kak ada pencernaan. Terus apa lagi yang ingat nih selain pencernaan? Terus yang kayak gini nih soal nomor 1, bahasnya mengenai apa ya ini kira-kira? Mengenai sistem Koordinasi. gerak. Sistem Oh, gerak sistem ya, gerak. sistem gerak. Oke, Eca. Kakak sapa lagi untuk adik Farah. Halo Farah, pagi. Pagi Farah, halo. Pagi, Kak. Oke, Farah tadi sudah jawab dulu ya Iya, untuk soalnya ya. Farah yang ingat tadi soal yang sudah Farah jawab kira-kira mengenai apa ya tadi materinya akan kita bahas hari ini. ada pernafasan, Ada pernafasan, terus sistem gerak, pencernaan, pencernaan, terus apa lagi ya? reproduksi. Reproduksi, terus ada sistem saraf ya atau Ya, koordinasi atau mata tadi kan ya atau panca indra. indera. Iya. Terus yang paling akhir masih ingat nggak si Farah mengenai apa tadi? Jawab soalnya paling terakhir tuh adalah mengenai sistem imun. Iya Oh kan? ya, Betul? iya, Iya. Kak. Oke, Farah. Terus kakak mau sapa lagi? Halo Gina, pagi Gina. Halo Gina, selamat pagi. Oke. Terus kakak sapa lagi. Halo Felix, Glenn Felix. Halo Felix. Pagi. Mana suara kamu? Iya, Felix nggak bisa ya mic-nya ya. Oke, pagi Felix. Terus kakak sapa lagi si Faris. Halo Faris. Halo Kak, Halo, sehat Faris? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat. Oke, kakak sapa lagi Siva. Halo Siva. Kak, Iya, Siva, sehat? sehat. Sehat. Oke, kakak sapa lagi adik Arya. Halo Arya, pagi. Pagi, Kak. Oke, pagi. Iya, tetap semangat ya. Masih semangat nggak nih pagi-pagi nih? Semangat dong. Semangat ya, Arya. Iya, yang lainnya coba semangat gitu dong. Kakak mau dengar suaranya nih. Ayo. Sehat. Nah, semangat. Yang lain coba. Mana suaranya? Yang mana nih suaranya coba? Dita. Dita kakak belum sapa. Halo Dita. Halo Kak, Iya. pagi Kak. Oke, pagi. Oke, kakak sudah sapa adik-adik yang sudah join. Kali ini kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama di sini adalah materi mengenai sistem gerak. Yang akan kita bahas materi hari ini adalah mengenai sistem gerak, sistem yang terjadi atau sistem organ di dalam tubuh kita. Sistem gerak, terus sistem pernafasan, lalu sistem reproduksi, terus ada sistem koordinasi. Koordinasi itu ada saraf dan juga panca indera. Lalu ada sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Dan yang pastinya ini ada kaitan dengan struktur tubuh kita ya. Nah, langsung saja ke soal nomor 1. Adik-adik jawabnya apa? Untuk soal nomor 1, halo, ayo. Aku jawabnya A, Kak, atau aku jawabnya B. Halo, Aku adik. D, Kak. Nah, jawabnya aku D. Yang lain jawabannya apa? Aku juga D Kak. Ya, oke. Yang lainnya jawabnya juga D. Nah, iya betul jawabannya adalah D. Kita lihat ya, kenapa jawabannya D. Nah, di sini dikatakan merupakan gangguan dari sistem gerak. Nah, adik-adik ingat ya, dalam sistem gerak yang akan kita bahas di dalam sistem gerak adalah mengenai apa?
Apa sajakah organ yang terlibat di dalam sistem gerak? Ayo, dikatakan sistem gerak berarti ada gerak aktif dan juga gerak apa adik-adik? Gerak pasif, betul? Gerak aktif dan gerak pasif. Siapa yang sebagai gerak pasif? Iya, siapa yang sebagai gerak pasif? Gerak pasif berarti tidak akan bisa digerakkan. Ya, gerak pasif itu adalah si tulang, ya kan? Kumpulan tulang, organ itu adalah tulang, lalu nanti akan berkumpul menjadi sistem rangka. Nah, tulang ataupun rangka ini akan dapat digerakkan oleh siapa? Oh, otot. Iya, ini yang masuk ke dalam sistem gerak. Jadi kalau dikatakan gangguan, berarti ada kaitan terhadap tulang ataupun bagian otot. Terus kakak mau tanya lagi, tulang ini bisa digerakkan karena adanya otot, tapi tulang dengan tulang itu ada yang menghubungkan. Minggu lalu kakak sudah bahas ada jaringan ikat yang menghubungkan antara jaringan tulang dengan tulang. Adik-adik masih ingat? Halo? Ayo, apa itu jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang? Yuk. Yaitu dari L. Kakak boleh kasih huruf pertamanya. Ayo, siapa? Masih ingat nggak? Ligamen, Kak. Ligamen, iya. Nah, jaringan tulang sama jaringan tulang yang satu lainnya itu bisa menjadi organ karena ada ligamen. Lalu tulang itu nanti akan bisa bergerak dengan tulang yang lain karena ada hubungan antar tulang yang disebut apa? Halo, ayo. Contoh tulang yang ada di siku, ada siapa di situ bisa kita gerakan, yaitu hubungan antar tulang disebut apa? Ayo. Persendian. Betul, hubungan antar tulang itu disebut persendian atau yang disebut artikulasi ya, adik-adik ingat ya, artikulasi. Nah, di mana itu Kak? Nah, seperti contoh di gambar untuk yang C. Di gambar yang C ini adalah ini yang disebut dengan persendian. Nah, sendi itu kalau adik-adik ingat ada 3 jenis. Betul? Ayo. Betul. Sendi apa saja? Ayo boleh dikasih jawabannya sambil mengingat lagi. Bukan. Sendi apa? Ayo. Sinartosis. Ya, ya simpelnya ingatnya bagaimana? Ada sendi mati, betul? Betul ya. Ada sendi kaku, betul? Betul. Ada sendi gerak, benar? Benar. Lah, terus yang aku tahu Kak, yang ada sendi engsel, sendi putar, atau sendi pelana itu di mana ya Kak? Ayo, di mana tuh bagian-bagiannya adalah bagian termasuk ke dalam sendi gerak. Iya, gerak bebas. Kenapa bisa terjadi gerak bebas? Karena ayo ada yang bisa jawab nggak? Ayo, kenapa bisa sendi gerak? Atau bisa bergerak secara bahkan bisa berputar segala arah? Ada yang bisa jawab? Ayo adik-adik, ini dia. Karena punya ini dan menghasilkan di antara ini. Ayo. Ada yang bisa? Mana suaranya? Yuk, ada? Ya, sinovial. Iya, karena ada membran sinovial, Kak. Lalu membran sinovial itulah yang akan menghasilkan cairan. Inilah nanti yang akan melumasi tulang sehingga bisa bergerak bebas. Setuju? Setuju? Halo? Setuju ya? Iya. Nah, berarti sendi gerak itu karena nanti ada faktor, ada gangguan atau karena kekurangan cairan, itulah nanti yang akan mengakibatkan peradangan sendi yang disebut dengan ankilosis ya. Ankilosis ini adalah merupakan kelainan atau peradangan pada sendi. Nah, tadi adik-adik sudah tahu sendi itu apa? Adalah hubungan antar tulang. Berarti kalau sendi ini ada gangguan, ya, sehingga tulang kita tidak bisa atau susah digerakkan dong. Benar adik-adik? Benar ya? Betul. Nah, peradangan sendi ini banyak faktornya. Bisa karena penumpukan, apa ya yang kena, adik-adik ingat nggak? Atau tahu nggak apa yang biasanya membuat kaku pada sendi sehingga tangan itu nggak bisa digerakkan atau bahkan pada kaki. Biasanya karena di faktor usia deh itu. Ayo, ada yang ingat? Atau ada yang tahu?
adalah karena adanya kandungan asam urat. Iya, betul ya. Jadi peradangan sendi untuk kalau pada ankilosis peradangan sendi akibat adanya penumpukan ya, penumpukan dari asam urat. Berarti sehingga sendi ataupun tulangnya tidak bisa digerakkan. Contohnya itu adalah kasus di C. Ya. Nah, lalu sehingga kelihatan ya adik-adik ini adalah sendi tulang kita ini. Nah, ini ya, lalu diperbesar seperti ini. Lalu kakak tanya, sendi apa yang ada di jari atau di ruas jari kita? Sendi mati kah, kaku, atau sendi gerak? Ayo. Sendi apa adik-adik? Kan di situ sudah ada membran sinovial. Berarti merupakan bagian dari sendi, ayo, sendi Gerak. sendi gerak. Nah, sendi gerak itu jenisnya berarti apa? Sendi gerak yang ada di ruas jari adalah sendi sendi engsel. Kan dia satu arah ya. Terus kalau yang di siku juga ada sendi engsel. Terus ada lagi sendi apa adik-adik? Sendi putar. Terus sendi apa lagi? Sendi pelana. Dan yang arahnya itu bebas, bahkan segala arah adalah sendi apa? Peluru. Nah, kenapa ini bisa menghasilkan gerak? Karena tadi ada membran sinovial yang menghasilkan cairan. Tapi nanti dengan faktor usia, cairan ini akan bagaimana? Akan berangsur berkurang sehingga membuat sendi itu menjadi kaku. Ya, kalau sendi mati, kakak mau tanya, contoh sendi mati ada di bagian mana? Ayo, ada yang masih ingat? Tulang rusuk sama tulang dada bukan Kak? Tulang rusuk. Berarti kalau tulang rusuk, sendi mati sama sekali tidak bisa digerakkan. Kalau tulang rusuk ketika kita tarik nafas, tulang rusuk masih bisa terangkat. Betul? Betul. Justru di situ adalah sendi kaku. Iya, sedikit gerakan. Ayo di mana? Ada tadi yang jawab? Tengkorak. Iya, di bagian tengkorak, Kak. Yang namanya kayaknya ada yang masih ingat nggak namanya? Ya, iya, sendi mati. Ada nama istilah sendi mati yang pada bagian tengkorak yaitu disebutnya garis sutura. Pernah dengar adik-adik? Pernah ya. Itu di bagian mana, Kak? Kalau adik-adik ingat di bagian tengkorak itu adalah di bagian tulang ubun-ubun. Bagian atas itu tidak bisa digerakkan. Kenapa tidak bisa digerakkan? Karena dihubungkan oleh jaringan ikat. Ya, sehingga tidak sama sekali bisa digerakkan. Iya dong, kalau bisa digerakkan ntar tengkoraknya bisa geser, iya enggak? Betul enggak? Betul ya? Iya, nah ini adalah, jadi ingat sendi mati hanya ada di bagian tengkorak, yaitu garis sutura. Ya, terus kalau sendi kaku kenapa dia masih ada gerakan, sedikit gerakan. Ya ini kenapa? Karena dia dihubungkan oleh jaringan ikat tulang rawan. Iya ya. Jaringan ikat masih ingat nggak kemarin ya minggu lalu kita belajar jaringan ikat apa saja ya? Ayo, apa saja yang termasuk jaringan ikat? Apa saja ya? Ada jaringan tulang, ya kan ya? Ada tulang rawan, betul. Terus Jaringan darah. Otot. darah, jaringan lemak. Nah, makanya tadi kakak bilang ada jaringan ikat yaitu tulang rawan yang menghubungkan ya tulang dengan tulang sehingga sendinya itu atau gerakan itu hanya sedikit. Ya, itu tadi perbedaan antara sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Ya, nah jadi sudah tahu dengan adanya hubungan antar tulang ini, maka akan kemungkinan ada kelainan ataupun gangguan. Ya, nah seperti kayak pada soal. Ciri katanya sistem gerak dengan ciri tidak bertenaganya sendi. Nah, sementara kalau dikatanya karena infeksi sifilis. Nah, jadi ini karena adanya infeksi dari jenis apa ya sifilis ini adik-adik? Virus kah, jamur kah, atau spesies apa? Ayo. Sifilis ini adalah merupakan jenis, jenis bakteri ya yang akan mengganggu sistem atau gerak pada bayi ya masih dalam kandungan. Nah, itu akan mengakibatkan terjadinya layu sendi. Kalau kifosis sudah mungkin tidak. Kenapa adik-adik? Ayo.
Ayo, kifosis kenapa? Tidak ada kaitannya? Karena tulang punggung Iya, kifos itu Kak gangguan pada tulang. Jadi adik-adik bisa bedakan gangguan yang terjadi pada sistem gerak adalah gangguan pada tulang, gangguan pada sendi, dan gangguan pada otot. Ya, kalau kifosis itu gangguan pada tulang. Yang mengakibatkan bagaimana kifosis itu? membungkuk. Kifos itu membungkuk, ya, jadi condong ke depan atau condong ke belakang. Kalau membungkuk berarti ke belakang. Betul? Ya, Betul ya. Terus osteoartritis, apa ini? Apa itu artritis? Halo. Artritis ini adalah ada kaitannya kalau tadi ini kan bagian kelainan tulang. Berarti sudah tidak. Terus kalau osteoartritis ini berarti artritis ini adalah kelainan atau gangguan pada sendi. Nah, gangguan pada sendi yang mana dia ini di antara kan tadi sendi adalah hubungan antar tulang, di mana di sini dia terjadi penurunan dari tulang rawan. Karena adik-adik ingat di antara tulang ini tulang keras, ini juga tulang keras. Di antara tulang keras ini ada masih bagian yang melapisinya. Paling ujungnya adalah apa? Tulang rawan ya. Nah, itu dia. Terus kalau artritis eksudatif, ada yang tahu adik-adik? Peradangan yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Iya ya, jadi peradangan pada sendi ya, peradangan pada sendi. Nah, jadi tuh Kak ini semua radang pada sendi, cuman kata kuncinya adalah infeksi bakteri juga. Tapi apa nanti dampaknya artritis eksudatif ini? Ada yang tahu? Ayo, dampaknya apa? Kan semuanya pastinya intinya radang pada sendi. Dampaknya itu adalah sehingga kalau eksudatif dia terisinya cairan. Gara-gara infeksi si bakteri tadi terisinya cairan pada rongga sendi. Nah, ini yang mengakibatkan terjadinya pembengkakan. Nah, itu dia. Kalau yang sebenarnya tidak ada tenaganya, itu adalah layu sendi. Bisa adik-adik untuk option atau pembahasan soal nomor 1. Halo? Iya, ada yang mau bertanya? Belum ada? Kakak bisa next berarti? Ya, Kak. Ya, lanjut Kak gitu dong. Ayo, Kakak bisa lanjut. Lanjut, Iya. Kak, lanjut. Kakak lanjut soal berikutnya. Untuk soal nomor 2. Jawaban kamu soal nomor 2, ayo apa? Untuk soal nomor 2. Katanya adalah di sini jaringan otot lurik. Nah, minggu lalu kita sudah bahas juga ada berapa jenis otot, yaitu otot lurik, terus otot apa lagi? Ada otot polos dan juga otot jantung. Nah, tapi di sini ditanyakan adalah otot lurik karena otot lurik ini berada di bagian atau sistem gerak, ya kan? Karena sifat ataupun ciri-cirinya. Yang ditanya adalah yang salah. Manakah pernyataan yang salah dari ciri-ciri otot lurik? Nah, adik-adik tadi jawabnya apa? Tadi jawabnya apa bilangnya? Tadi nomor 2 adalah yang salah. Apa jawabannya? Kita periksa dulu ya. Katanya yang A, mengandung serabut kontraktil. Betul nggak? Nah, jadi kalau otot itu sifatnya punya berkemampuan apa? Berkemampuan untuk berkontraksi dan juga apa? Kebalikannya adik-adik? Berkemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi. Nah, sehingga ada yang kakak tampilkan itu gambar. Ya, di sini ada kondisi otot bagaimana? Kejadian atau kondisi relaksasi dan juga kontraksi. Nah, adik-adik perhatikan, serabut otot itu akan semakin bagaimana? Memendekkah atau bertambah panjang? Ayo. Iya. Kalau dia otot itu berkontraksi akan sifatnya menjadi atau semakin memendek. Nah, berarti option A ini benar. Terus yang B, satuan terkecil yang dapat berkontraksi disebut miofibril. Nah, miofibril ini adalah serabut otot. Ya, serabut otot terdiri dari, ada yang ingat miofibril, ayo.
Miofibril ini adalah bisa disebutkan serabut otot atau serat otot yang terdiri dari, ayo, apa yang terlibat di dalam kontraksi adalah terdiri dari filamen apa? Ayo, ada filamen tipis dan juga filamen apa? Filamen tebal. Kalau filamen tipis itu disebut, ada ya istilahnya ya? Halo, kalau filamen tipis disebut adalah aktin. Nah, dengar ya. Berarti kalau filamen tebalnya Miosin. miosin. Nah, aktin dan miosin inilah yang terlibat di dalam pergerakan otot itu dalam kontraksi dan juga relaksasi. Nah, di sini ada ya miosin dan juga aktin. Nah, berarti option B itu benar. Terus yang C, nah, memiliki filamen kasar yang disebut dengan miosin. Filamen kasar sama juga dengan filamen tebal. Lalu filamen halus itu sama dengan filamen tipis yang disebut dengan aktin. Berarti benar ya untuk yang C? Betul ya adik-adik? Betul ya. Terus yang D, katanya sebagai alat gerak pasif. Salah ya? Karena otot itu tadi sebagai apa adik-adik? Sebagai alat gerak aktif ya. Terus yang E, pita A terdiri dari filamen kasar dan halus. Nah, di sini kakak mau kasih tunjuk struktur dari otot lurik. Nah, awalnya itu otot tadi bisa berkaitan dengan tulang karena dihubungkan oleh jaringan ikat. Ya kan? Yaitu siapa? Siapa ya jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan otot? Ayo. Siapa? Dari Tendon. ya, tendon. Tendon, Kak. Jaringan tulang sama jaringan tulang disebutnya ligamen. Kalau jaringan tulang bisa bekerja sama dengan otot karena ada tendon. Nah, lalu adik perhatikan di sini ada serabut otot. Nah, kalau kita perhatikan ini ada selaput otot paling luar. Dilindunginya apa yang disebut fasia. Fasia ini adalah atau bisa disebutnya selaput otot. Jadi setiap organ itu memiliki selaput atau pembungkus. Lalu nanti di dalam selaput otot ini masih terdiri lagi ada seperti kayak satu bundelan ini. Satu bundelan ini disebutnya fasciculus. Fasciculus ya. Nah, berarti banyak fasciculus di dalam fasia. Setuju? Betul adik-adik? Betul ya? Iya. Terus ditarik lagi nih satu fasciculus. Nah, satu fasciculus ditarik. Nah, terdapatlah yaitu bagian yang disebutnya sarkolema. Nah, jadi satu fasciculus ini dia masih dilindungi lagi satu sarkolema yang disebut dengan membran sel otot. Ditarik lagi sampai dapat yang disebut miofibril. Miofibril tadi kita disebutnya tadi ada aktin dan juga miosin. Nah, adik-adik perhatikan di sini ada gambar terlihat tulisannya di sini apa? Ayo. Kelihatan nggak tulisannya yang Kak Karin? Apa namanya? Sarkomer. Iya, Kak, itu sarkomer gimana? Sarkomer itu kalau ditarik seperti ini adalah sarkomer. Jadi serabut otot kita itu terdiri dari dibatasi satu sarkomer, baru nanti sarkomer ini berarti ada satu sarkomer lagi, ada satu sarkomer lagi. Berarti yang Kak gambar ada 3 sarkomer. Paham adik-adik? Untuk sarkomer dulu? Bisa? Bisa. Siapa yang membatasi satu sarkomer, Kak? Jadi itu satu sarkomer nih, ini adalah sarkomernya. Untuk setiap sarkomer dibatasi oleh garis. Ada yang ingat? Ayo. Garis apa? Yang membatasi satu sarkomer adalah garis Z. Ya, berarti antara sisi kanan dan sisi kirinya adalah garis Z. Oke, paham ya? Nah, di sini kakak benerin dulu. Kakak perbesar. Tadi sudah tahu satu sarkomer itu dibatasi oleh, nih kakak buat, ini adalah garis Z-nya. Nah, ini disebutnya satu sarkomer. Terus, garis Z ini yang akan membentuk satu sarkomernya, terdirilah dia dari filamen aktin dan juga simiosin. Nah, kalau adik-adik perhatikan, ini adalah daerah aktinnya. Nah, ikutin ya. Ini daerah aktin. Aktin itu tadi adalah filamen tipis apa tebal? Ayo. Tipis ya?
Tipis atau iya, filamen halus. Terus kakak gambar si filamen tebalnya. Nih, ada filamen tebalnya. Oke, nah sudah tahu tadi aktin dan miosinnya ya. Lalu di sini kan ada option ada pita A. Di daerah satu sarkomer ada pita A dan juga pita I. Di mana ya itu? Nah, terus ada yang disebut dengan zona H, ya. Nah, kalau hanya daerah aktin, tadi adik-adik sudah tahu ini adalah aktin yang biru. Kalau hanya mengandung aktin saja, berarti dari sini kemari batasnya ini disebutnya pita I. Ya, berarti daerah aktin saja disebut apa adik-adik? Pita apa? Pita I. Oke. Terus kalau pita A adalah daerah yang terdiri dari, ini kan masih ada aktinnya ya. Aktin dengan miosinnya. Iya, ini adalah pita apa? Daerah pita A. Iya kan? Berarti kalau pita A itu terdiri dari ini aktin, ini miosinnya. Ini aktin, ini miosinnya. Betul? Pita iya. Terus yang disebut dengan zona H. Nah, yang membagi dua zona H ini disebut garis M atau meridian. Ini garis M-nya, paling tengah ya. Nah, zona H itu adalah daerah yang terdiri hanya dari miosin saja. Ini adalah zona H. Bisa adik-adik diikutin? Bisa. Oke. Berarti tadi sudah tahu beda pita A dan juga pita I. Nah, ketika otot itu berkontraksi, nah kakak kasih tunjuk gambar untuk yang sebelah kanan, bagian atas, kondisi relaksasi dan kontraksi. Nah, perbedaannya adalah kalau pada saat relaksasi, miosin itu tidak berdekatan dengan si aktin. Ya, nah di sini kakak gedekan, inilah struktur aktin dan miosin. Saya, nah jadi ini adalah kondisi, coba adik-adik perhatikan gambar yang kakak lingkarinnya ini, dan juga yang ini. Bisa adik-adik perbedaannya? Perbedaannya apa? Ketika kepala miosin, ini miosin ya, ketika kepala miosin tidak bersinggungan dengan aktin, itu kondisi apa? Kondisi relaksasi ya. Ketika miosin bersinggungan dengan aktin, itu kondisi apa adik-adik? Kondisi berkontraksi. Nah, lalu siapakah yang membuat kepala miosin ini bisa bersinggungan dengan aktin? Ada yang tahu? Halo? Siapa adik-adik? Yang membuat bisa menempel? Adalah? Betul, karena adanya ATP. Nah, berarti kalau ATP ini dipakai selalu, berarti kepala miosin ini akan terus menggerakkan aktin. Betul adik-adik? Betul ya. Nah, kondisi inilah yang akan membuat otot akan gimana? Mudah lelah. Setuju? Setuju ya? Karena kehabisan apa? Kehabisan energi. Nah, lalu Kak di bagian aktin kok kayak pilihan gitu ya, kok kayak DNA ya. Nah, ini strukturnya dari aktin. Ini semuanya struktur aktin. Nah, aktin itu punya dua protein. Protein tropomiosin dan protein troponin. Nah, bedanya, sebelum si miosin ini bisa berikatan, ini pilinannya si aktin ini masih terikat kuat. Nah, lalu dengan adanya kalsium, ya, ketika kalsium menempel pada protein troponin, akan membuka pilihan, yaitu tropomiosin. Nah, yang mana Kak tropomiosin? Tropomiosin adalah pilinannya. Ya, terus kalau troponin itu adalah gemboknya. Nanti akan dibuka sama kalsium. Paham adik-adik? Paham? Paham ya? Nah, berarti tidak semudah miosin bisa bersinggungan dengan aktin. Berarti siapa sajakah yang terlibat dalam kontraksi ini adalah kalsium dan juga ATP. Betul? Betul ya? Kalau tidak ada kalsium, si aktin tidak akan bisa bersinggungan dengan miosin. Betul? Betul ya adik-adik? Betul ya. Sehingga di sini kalau kita cek yang A, pita A terdiri dari filamen kasar dan halus. Betul ya? Betul nggak? Pita A itu tadi? Iya. Filamen kasar tadi adalah si miosin ini. Filamen halus adalah si aktin ini. Nah, sementara kalau pita I tadi yang mana? Kalau pita I?
Ya, kalau pita itu hanya filamen halus saja, Kak, atau yang hanya terdiri dari aktin saja. Ya, kalau zona H terdiri dari daerah apa? Ya, hanya miosin saja. Kalau garis Z tadi membuat apa adik-adik? Membuat sentro Yang membuat sarkomer. satu daerah, apa tadi namanya? Sarkomer, iya. Oh, berarti Kak di setiap serabut otot kita ini banyak sarkomer-sarkomernya. Betul. Nih adik-adik lihat nih. Ini satu sarkomer. Ini ada lagi nih. Ini ada lagi. Nah, kalau adik-adik perhatikan. Betul? Betul ya? Ya, oke. Untuk pembahasan soal nomor 2, adik-adik bisa pahami? Bisa? Ada yang mau bertanya untuk mengenai otot lurik atau bahkan bagaimana mekanismenya tadi? Ayo. Ada yang mau bertanya? Kalau belum ada, kakak bisa lanjut kalau begitu? Bisa, oke. Tadi berarti untuk soal nomor 2, iya sudah banyak yang betul. Dah berarti bahwa otot itu adalah sebagai alat gerak aktif, bukan alat gerak pasif. Yang sebagai alat gerak pasif adalah siapa? Adik-adik, iya. Yang sebagai alat gerak si pasif itu adalah tulang. Oke. Tadi selaput otot apa ya? Ingat nggak tadi? Kayak kasih taunya apa? Selaput otot itu Fascia, Kak. ya, fascia. Terus di dalam satu fascia itu terkumpul apa? Terdiri dari siapa saja? Banyak apa? Fasciculus, Kak. Oke, terdiri dari banyak fasciculus. Kalau ditarik fasciculus lagi, ditemukan siapa? Myofibril. Iya, satu myofibril. Baru ditarik lagi, ketemulah yang namanya daerah apa? Sarkomer ya. Di daerah sarkomer itu terdiri dari apa aja? Ada pita A, terus ada pita I, terus ada zona A. Iya kan? Nah, coba kalau kakak lihat lagi di sini, kasih tunjuk nih. Kalau pada saat relaksasi dan kontraksi, daerah mana yang mengalami pemendekan? Nah, coba. Daerah mana? Iya, sarkomer kan, tapi sarkomernya kan ada daerahnya tuh. Daerah yang tidak bergeser dan daerah yang bergeser. Nah, perhatikan adiknya ini, aktin. Aktin bergeser nggak ya? Tadinya dari segini, gara-gara kontraksi menjadi seperti ini. Betul? Betul ya. Terus si miosin juga bergeser. Yang tadinya segini, berarti siapa dong yang memendek? Adalah zona apa adik-adik? Zona H. Iya ya. Nah, jadi yang tidak bergeser itu adalah siapa? Bagian apa? Iya, pita A dan juga si miosinnya. Karena miosin yang menggerakkan. Berarti aktin ini yang bergerak. Betul? Betul. Oke, itu tadi untuk penjelasannya lagi. Karena tidak ada yang mau menanyakan atau menanyakan soal ini mengenai pembahasan soal nomor 2, kakak bisa next. Kakak bisa next? Lanjut ya. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, jadi 2 soal mengenai sistem gerak. Kita masuk ke dalam sistem, apa ya ini? Kita bahasnya mengenai sistem pencernaan ya. Dalam sistem pencernaan dia katanya ada komponen berikut berperan dalam pencernaan lemak. Tapi kecuali jawabannya apa ya? Ayo adik-adik, jawaban soal nomor 3. Ada jawabannya. Yuk, pada jawab apa nih? Nomor 3. Yang salah ya. Coba kita cek nih. Enzim steapsin diproduksi oleh lambung. Betul atau salah? Ayo. Enzim steapsin itu kan dihasilkan oleh siapa, adik-adik? Adalah bagian siapa? Usus halus ya, bener nggak? Sementara kalau lambung, enzimnya apa saja? Nih, di bagian lambung ini, enzim apa sajakah yang dihasilkan? Masih ingat nggak enzimnya? Pepsin. Ya, enzim yang dihasilkan, ingat saja perih. Ya. Nah, ini apa? P-nya adalah pepsin. Oke. Terus ada renin ya.
renin, terus ada CL. HCl. Nah, lalu kalau pepsin, apa fungsinya? Masih ingat nggak fungsi dari pepsin? Mengubah Fungsi dari pepsin adalah mengubah siapa? Harusnya sudah ingat nih. Fungsi pepsin memecah apa adik-adik? Karbohidrat, protein, atau lemak? Nah, itu dulu. Iya, Pak. Pepsin itu protein menjadi protein. Nah, jadi di sini ingat di bagian lambung hanya ada pencernaan protein saja. Setuju nggak? Setuju ya. Kenapa? Karena ada enzim yang memecah protein sajalah yang ada di lambung. Contohnya pepsin memecah apa? Dia akan memecah protein menjadi apa? pepton. Oke, ya, menjadi pepton. Terus kalau renin adalah fungsinya? Renin ini adalah menggumpalkan, ya, menggumpalkan siapa? Kasein susu, ya kan? Oke, kasein susu untuk bisa mudah dipecah oleh pepsin. Kalau HCl untuk apa? Dia ini sebagai pembunuh kuman karena pH-nya itu bahkan sampai berapa adik-adik? pH-nya itu adalah 2 ya, sehingga dia ini fungsinya sebagai sistem kekebalan juga tubuh ya. Nah, terus itu ada enzim yang ada di lambung. Terus di mana lagi adik-adik enzim? Jadi dalam pencernaan ini ada 2 ya jenis, ada yang namanya saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan itu ada lambung, terus apa lagi adik-adik? Kalau yang ini tidak ada optionnya gambarnya ya. Nah, ini apa? Yang ini adalah kelenjar di bawah lambung, kelenjar pankreas. Nah, enzim apa yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas? PLTA, pankreas, Ya. Terus apa lagi? tripsin, amilase. Tripsin, amilase, sama? Iya, bisa juga ingatnya ALT. Iya, bisa ya. ALT itu berarti apa nih? Amilase, ya kan? Terus ada lipase. Terus tripsin ya. Ini yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, tapi enzim ini akan dia salurkan atau bekerjanya di mana ya? Enzim yang bekerja yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas ini bekerjanya di usus halus. Benar? Benar nggak ya? Yaitu di bagian duodenum. Kenapa? Karena pankreas bukanlah saluran pencernaan. Setuju? Setuju ya. Terus, mana lagi yang terlibat dalam proses pencernaan makanan? Ini adalah di sini. Hati juga membantu dalam pencernaan, yaitu khusus untuk apa? Untuk membantu di dalam mencerna apa adik-adik? Mencerna lemak ya, dengan menghasilkan apa? Hati ini akan menghasilkan berupa zat empedu yang fungsinya untuk apa? Sama, mengendapkan atau mengemulsikan siapa? Mengemulsikan lemak ya supaya mudah dipecah oleh enzim lipase. Oke, lalu kita cek lagi nih ya untuk fungsi-fungsinya ya dari pencernaan lemak. Kalau yang A ini salah. Inilah jawabannya. Kenapa adik-adik? Karena stepsin ini adalah enzim protein yang diproduksi oleh siapa? Bukan lambung, tapi diproduksi oleh siapa adik-adik? Diproduksi oleh usus halus. Iya. Kalau yang B, hormon sekretin itu disekresi oleh duodenum, ini benar. Ya, ini benar. Nah, apa itu Kak sekretin? Jadi ingat hormon-hormon yang bekerja di pencernaan. Jadi adik-adik tidak hanya ingat enzim saja, ternyata hormon juga ada. Hormon apa saja? Ayo, ada yang masih ingat? Hormon yang bekerja atau ikut membantu di dalam proses pencernaan. Ayo, hormon ya. Nah, terus adik-adik ingat, kalau yang dari usus apa saja? Kalau yang dari usus itu ada hormon
si sekretin ya, sekretin dan hormon kolesistokinin. Nah, ya fungsinya apa? Kalau sekretin itu fungsinya untuk mensekresi getah si pankreas ya, sekretin supaya menghasilkan suatu zat yang nanti bisa menetralkan enzim yang ada dari lambung supaya bisa bekerja di usus halus. Apa namanya adik-adik? Ada yang tahu? Ayo, itu dihasilkan oleh dari terpicunya hormon sekretin. Ayo, apa adik-adik? Jadi kan enzim yang ada di lambung ini kan bersifat asam ya, betul? Betul. Ketika dia berada di usus halus, kondisi pH berubah. Benar? Yaitu menjadi bersifat apa? Basah. Iya. Ada zat yang dihasilkan oleh pankreas karena dari hormon sekretin ya, supaya enzim yang bersifat asam tadi dinetralkan menjadi bersifat basah. Oleh zat apa? Ayo adik-adik. Dia mensekresikan zat asam apa? Asam bikarbonat ya. Inilah yang menetralkan enzim dari lambung ke mana? Ke usus halus ya. Karena adik-adik ingat fungsi atau ciri-ciri dari sifat dari enzim. Enzim itu dipengaruhi oleh pH. Betul? Betul ya? Ya, jadi kalau yang dia suasana asam, enzim akan baru mau bekerja. Kalau di suasana, jika enzimnya tadi bekerja di suasana asam, tapi dia berada di suasana basah, dia tidak akan aktif bekerja. Betul? Betul ya? Iya. Nah, terus kalau si B tadi itu benar, dia menghasilkan zat bikarbonat untuk menetralkan enzim yang dari lambung ke usus halus. Terus yang C, kolesistokinin ini juga dihasilkan oleh usus, ya, di mana dia itu yang akan mengaktifkan otot si kantung empedu supaya menghasilkan zat empedu ini tadi agar dapat mengemulsikan lemak. Segera diberikan ke usus halus, ya. Ini juga benar. Terus enzim lipase tadi diproduksi oleh pankreas, ini benar. Tadi ada amilase, lipase, dan tripsin. Garam empedu, iya ini jelas bekerja dalam mengemulsikan lemak. Ini benar ya. Berarti jawaban yang salah adalah apa, adik-adik? Iya. Kakak. Terus kakak mau tanya, hormon yang dihasilkan oleh lambung, ada nggak? Ya. Yang menjaga kadar asam lambung? Ada Ya, hormon apa? hormon gastrin, Kak. Oke, hormon gastrin. Ya, itu dia ya. Jadi adik-adik sudah tahu hormon yang dalam pencernaan. Jadi ingatnya adalah enzim. Terus kakak mau tanya lagi, enzim yang dihasilkan dari usus halus. Nah, di usus halus yang ada enzim apa saja? Kalau tadi kan hormon ya. Enzim yang dihasilkan oleh usus halus khusus di duodenum. Lipase Iya, ada lipase. ada Itu tadi sudah dari pankreas ya, tapi bekerjanya di duodenum. Kalau enzim duodenum apa? Ayo ada ayo ada apa? LSM. LSM nih. Enzim yang mencerna karbohidrat, Kak. Ayo coba. Laktase, ya kan? Terus apalagi enzim yang memecah karbohidrat? Ada sukrase, ya enggak? Terus satu lagi. Iya, satu lagi ada Iya, Maltase. ya. Ada maltase. Jadi enzim-enzim yang ada di usus halus itu ada laktase, sukrase, dan maltase yang langsung dihasilkan oleh duodenum, dan amilase, lipase, dan tripsin ada di duodenum tapi dari kelenjar pankreas. Bisa adik-adik? Bisa diikutin? Ya. Atau ada yang mau bertanya untuk soal nomor 3? Iya. Belum ada yang bertanya, kakak bisa next berarti? X, Kak. Kita next. Yang lainnya kita next nggak nih? Lanjut? Lanjut. Iya, yang lain nih kakak mau sapa dulu, mana ini Next, suara? Kak. Iya. Rafli, halo, pagi Rafli. Iya, mana suaranya ya? Halo?
Ya, kakak sapa lagi nih, si Mas Sito. Halo Mas Sito, pagi. Mana ya Mas Sito ya? Oke, ya. Oke, oh ada dia ya. Ya, pagi Rafli. Ya, sip. Terus si Arya Dewi ada tadi ya? Halo Arya. Ada ya tadi ya? Halo, Kak. Oh, ada. Iya. Aini? Halo Aini? Aini, halo Aini. Mana suara kamu? Iya, belum ada. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 4. Nah, masih ada kaitannya dengan sistem pencernaan? Kalau yang nomor 4 jawabannya apa? Ayo adik-adik. Lemak dan gliserol. Lemak dan gliserol. Iya, kenapa? Nah, jadi zat makanan diserap oleh katanya pembuluh darah, kapiler, dan villi. Jadi adik-adik ingat fungsi dari usus halus ya. Fungsi dari usus halus ini adalah penyerapan. Tapi ingat di bagian mana? Usus halus itu kan ada 3 bagian ya. Benar nggak adik-adik? Betul, Kak. Ya, jangan salah ya. 3 bagian apa saja itu? Ada usus 12 jari yang disebut dengan duodenum, ya kan? Terus usus kosong namanya apa? Jejunum. Oke. Terus kalau usus penyerapan disebutnya ileum, ya kan? Nah, ini adalah bagian ileum. Nah, atau disebutnya usus penyerapan. Kenapa di bagian ileum terjadi penyerapan? Karena adanya pembuluh kapiler. Terus kakak mau kasih tunjuk, ada 2 jenis pembuluh yang bertugas di dalam membawa dari sari-sari makanan ya. Kalau yang ada merah sama birunya berarti sudah tahu nih pembuluh apa berarti? Kalau yang ada merah sama birunya itu adalah pembuluh kapiler atau yang disebut dengan villi. Kalau yang warna kuning, nah berarti jalurnya beda, itu adalah pembuluh limfa atau yang disebut dengan sil. Betul? Betul adik-adik? Betul ya. Nah, lalu yang diserap itu adalah zat makanan, ya, yang kita makan itu adalah berupa protein, ya, protein terus lemak dan juga karbohidrat. Ini harus dicerna dulu, ya. Nah, tapi protein, nah di sini kakak pisahkan aja nih, protein dan karbohidrat. Kalau protein karbohidrat ini hasil pencernaannya akan dibawa oleh pembuluh kapiler. Nah, sementara pencernaan lemak ini boleh dibawa oleh siapa adik-adik? Dibawa oleh pembuluh sil ya. Kalau protein dan karbohidrat itu dibawa oleh villi, karena villi tadi adalah pembuluh kapiler. Ingat, lemak itu tidak bisa lewat pembuluh darah. Betul adik-adik? Betul ya? Akan mengakibatkan apa? Kakak pernah kasih tahu juga. Akan mengakibatkan, ayo, penyumbatan atau pengendapan pembuluh darah. Ya enggak? Ya kan? Yang namanya apa nanti namanya akan mengakibatkan gangguan berupa aterosklerosis ya. Jadi ini ingat adik-adik, glukosa, mineral asam amino dan air ini dibawa oleh pembuluh kapiler atau disebut dengan villi, sementara lemak itu tidak bisa melalui kapiler, tapi melalui pembuluh sil atau pembuluh limfe atau bahasa familiarnya itu pembuluh getah bening. Bisa ya? Adik-adik nomor 4? Bisa. Ada yang mau bertanya untuk soal nomor 4? Belum ada? Kalau gitu kakak bisa lanjut? Iya, kita lanjut soal nomor 4. Nomor 4, oh iya ada banyak juga yang benar ya. Kita lanjut soal nomor 5. Ya, nomor 5 adik-adik jawabannya apa? Nomor 5 juga sudah banyak yang benar. Nah, tadi kan kita sudah bahas ada hormon sekretin dan juga kolesistokinin. Ya, dia berperan dalam mengatur aktivitas pankreas dan kantung empedu. Betul nggak adik-adik pernyataannya? Nah, Benar. Nah, siapa nih? Kalau sekretin atau kolesistokinin nih? Sekretin ngatur siapa, kolesistokinin ngatur siapa nih? Kan gitu ya. Berarti kalau yang sekretin, nah dia akan mengatur aktivitas siapa adik-adik? Pankreas ya. Untuk menghasilkan zat apa tadi?
Masih ingat nggak? Ayo. Bisa Zat apa namanya? karbonat Iya, asam karbonat yang bertujuan untuk apa? untuk menetralkan Menetralkan enzim yang dari mana? Yang dari lambung yang bersifat asam. Iya, nanti akan dinetralkan menjadi basa. bersifat apa di usus halus? Bersifat basah. Iya, itu adalah karena aktivitas dari sekretin. Terus kolesistokinin ini dia mengatur aktivitas dari kantong empedu untuk apa adik-adik? Biar dia dapat mengemulsikan apa? Mengemulsikan lemak. Berarti pernyataannya benar. Kalau alasannya benar atau salah? Pernyataannya benar atau salah? Alasannya pencernaan lemak memerlukan. Betul ya adik-adik, dan ini ada kaitannya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Kenapa? Karena pencernaan lemak itu ya karena ada aktivitas hormon sekretin dan kolesistokin ini sehingga pencernaan lemak itu bisa bisa terjadi. Ya kan adik-adik? Bisa ya? Halo? Ya, nah, misalkan ada soal nih. Jadi seseorang yang diangkat kantung empedunya, nah, misalkan ini diangkat kantung empedunya, ini disarankan bagaimana ya adik-adik? Agar mengurangi mengkonsumsi apa? Yuk, mengurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung apa? Yang mengandung lemak. Iya, karena siapa? Zat empedu yang nantinya akan dapat mengemulsikan lemak. Emang kenapa Kak harus diemulsikan? Supaya dia tidak menyebar. Kalau tidak diemulsikan, ini nanti akan bisa masuk atau berada di pembuluh darah. Ini yang bahaya. Ya, ini yang nanti yang akan mengakibatkan pengendapan atau tersumbatnya pembuluh darah. Bisa adik-adik? Halo? Untuk soal nomor 5. Iya, ada yang mau bertanya? Untuk soal nomor 5? Iya, ada. Kakak bisa lanjut? Bisa lanjut? Lanjut Kak, gitu dong, ayo. Bisa, Kak. Ya, kita lanjut nomor 6 nih. Lanjut ya. Iya, Kita Kak. lanjut soal nomor 6. Nomor 6, pada jawab apa? Yo. Kalau nomor 6, ini kita sudah tidak lagi di sistem pencernaan, tapi sudah masuk ke sistem apa ini? Kalau nomor 6, ada masuk ke dalam sistem koordinasi, yaitu bagian dari panca indera, ya kan? Nah, jadi kita lihat nih soalnya. Katanya sel batang pada retina dia berjumlah lebih sedikit dibanding dengan sel kerucut. Benar atau salah? Adik-adik, nah ini tergantung apa dulu nih Kak, sel batang sama sel kerucut. Nah, pada hewan yang aktif bagaimana? Aktif malam atau aktif siang hari? Betul nggak kasusnya? Betul? Betul ya. Nah, berarti kita tahu dulu nih, apa itu sel batang dan sel kerucut. Sel batang dan sel kerucut itu adalah sel yang ada atau sel fotoreseptor. Ya, fotoreseptor yang berada di lapisan apa adik-adik? Yang berada di lapisan dalam pada mata, yaitu disebutnya retina. Ya, nah, jadi sebelum tahu dulu nih retina di mana, kakak mau tanya dulu dari gambar mana nih? 1, 2, 3, terus ini ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, dari nomor 1. Itu bagian apa? Adik-adik, ayo. Masih ingat nggak? Bagian dari mata. Nah, biar tahu nih di mana letak retina, di mana letak si lapisan dalam dan tengah tadi. Ayo. Nomor 1 ada yang ingat? Nomor 1 ini adalah lapisannya. Lapisan terluar. Nah, terus ada lapisan tengah. Oke, sama lapisan dalam.
Nah, itu dia ya. 2/3 itu adalah lapisan yang melindungi mata atau lapisan mata. Sklera. Ada yang masih ingat kalau lapisan luar disebut? Sklera. Oke, sklera. Nah, perhatikan adik-adik, lapisan luar atas sklera ini akan membentuk daerah. Ya, dia ini adalah lapisan paling depan adalah nomor 7. Apa itu? Iya, nomor 7 adalah kornea ya. Jadi kornea adalah merupakan atau terbentuknya dari lapisan sklera. Terus nomor 2. Nomor 2 adalah lapisan tengah. Ayo dari koroid. Ya. Nah, perhatikan lagi daerah koroid. Daerah koroid akan membentuk daerah 8 sama 9. Ayo. Daerah 8 sama 9 itu adalah daerah yang dibentuk oleh koroid. Nomor 8 itu apa? Iris, Kak. Yang mengatur pigmen mata. Ya, iris. Terus yang mana lagi untuk 9 itu kan dia di antara iris, inilah yang mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Itu adalah Pupil. pupil. Iya, itu ya. Terus itu tadi sklera dan koroid sudah tahu lapisan tengah, lapisan luar. Terus lapisan dalam nih, dia kan paling belakangnya adalah retina. Nah, inilah. Jadi retina itu Kak adalah lapisan dalam ternyata. Nah, disinilah terdapat fotoreseptor tadi. Fotoreseptor itu tersusun dari 2 sel, yaitu sel kerucut dan juga sel apa? Dan sel apa nih adik-adik? Sel batang ya. Nah, terus yang nomor 4 apa? Bagian apa tuh? Nomor 4. Nomor 4, ada yang masih ingat? Nah, yuk, nomor 4 ini paling belakang kan bentuk kayak saraf ya. Optik Iya. bukan, Kak? Saraf optik dong, Kak. Iya. Nah, berarti harus ke sini nih. Kalau udah sampai ke retina, bayangannya ntar harus diteruskan ke saraf optik supaya bisa direspon sama saraf ya, saraf optik. Oke. Terus nomor 6 belum tahu ya. Nomor 6 itu apa ya? Itu adalah merupakan inilah nanti yang akan mengakibatkan mata kita itu jadi kayak misalkan ada gangguan apa namanya silindris ya. Jadi itu kayak nggak bisa bayangan itu nggak fokus jadi kayak berbayang objeknya. Namanya ini adalah otot apa adik-adik? Otot siliaris. Oke. Nomor 10 sama nomor 12 itu adalah cairan. Nah, untuk mudah mengingatnya, adik-adik ingat nomor 11. Nomor 11 itu adalah apa? Nomor 11 adalah, mudah banget nih. Siapa nih nomor 11? Lensa ya. Nah, jadi cairan yang di depan lensa, nah ini kan lensa ya. Cairan yang di depan lensa, cairan yang di belakang lensa. Ayo, apa? Kalau cairan yang di depan lensa, namanya ada yang masih ingat, tak? Ayo. Namanya apa? Halo. Vitreous semua. Vitreous humor atau satu lagi apa ya? Aqueous. Aqueous. Nah, sekarang yang mana nih? Suka kebalik. Aqueous apa Vitreous? Yo. Vitreous. Kalau yang depan adalah Aqueous. Aqueous. Iya, Aqueous ya. Aqueous atau Aqueous. Nah, kalau yang 12 adalah cairan vitreous humor. Nah, ini dia ya. Nah, ini yang fungsi cairan ini buat apa Kak? Menjaga posisi atau kedudukan dari mata atau bagian lensa. Oke, lalu kita ke soal. Kita sudah tahu tadi fotoreseptor itu ada sel kerucut dan sel batang. Sel kerucut ini dia peka terhadap cahaya apa adik-adik? Peka terhadap cahaya terang. Ya, karena dia bisa menangkap warna atau spektrum cahaya, yaitu berupa warna apa saja yang bikin terang ya adik-adik ya. Ayo, dia mampu menyerap warna apa sel kerucut? Ayo, warna merah, betul? Ya enggak? Warna merah,
biru, ya kan? Nah, terus kalau sel batang dia peka terhadap apa? Kalau sel batang ini peka terhadap cahaya redup atau cahaya yang kurang cahaya karena dia menyerap warna ungu. Nah, gitu dia. Makanya kalau adik-adik pernah dengar ada kasus kerusakan pada bagian sel kerucut, ya, ini warna ungu akan mengakibatkan kelainan atau mengakibatkan buta warna. Benar atau salah? Ayo adik-adik. Benar nggak? Jadi ada istilah kasus buta warna. Kita tahunya kan buta warna adalah penyakit keturunan. Nah, tapi penyakitnya itu kelainan di bagian mata atau di bagian mana? Itu adalah gangguan di bagian sel kerucut. Karena sel kerucut ini ada di bagian retina, yaitu di daerah yang disebut apa? Bintik. Ayo, bintik apa adik-adik? Sel kerucut, bintik kuning. Kalau sel batang, bintik apa? Bintik buta, ya. Nah, jadi kalau dikatakan sel batang pada retina mamalia berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan sel kerucut, itu dia benar. Benar ya? Benar nggak? Jadi lebih banyak siapa? Sel kerucutnya, karena sel kerucut ini dia peka terhadap apa adik-adik? Peka terhadap cahaya apa? Cahaya terang. Udah gitu kan? Iya, ataupun hewan itu ataupun taruhlah manusia ataupun hewan lebih banyak aktifnya itu pada siang hari. Setuju? Hanya beberapa sajalah mamalia ataupun hewan yang aktif di malam hari. Betul? Itulah yang lebih banyak sel batangnya. Maka pernyataannya benar. Kalau alasannya, sel batang katanya berfungsi sebagai fotoreseptor terhadap cahaya berwarna. Benar atau salah? Salah ya adik-adik, karena tadi apa? Sel batang itu peka terhadap cahaya redup hanya bisa menangkap warna ungu saja. Sehingga ini salah. Benar salah itu apa optionnya? Halo. Benar salah? Itu adalah benar salah, optionnya adalah C, ya. Nah, bisa diikutin atau bisa diterima pembahasan soal nomor 4. Halo adik-adik. Halo, mana suaranya? Nomor 6. Bisa? Halo? Bisa ya? Nah, di sini ada kakak buat gambarnya beda nih. Perbedaan sel kerucut sama sel batang. Nah, strukturnya ya. Kalau sel kerucut dengan sel batang itu terlihat lebih banyak jumlah apa ya adik-adik? Jumlah daripada si sel batangnya ya. Tapi, nah kalau dari strukturnya, sehingga bayangan itu harus tepat masuk ke mana diterimanya? Ke sel kerucut. Seperti kayak sekarang nih kondisinya, kita di siang nih, ya, cahaya itu harus tepat berada di bintik kuning atau pada sel kerucut. Sehingga benda terlihat jelas. Betul adik-adik? Halo? Mana suaranya? Bisa? Bisa. Ada yang mau bertanya? Untuk soal nomor 6? Belum ada. Kakak bisa lanjut? Kita lanjut ya soal nomor 7. Kita lanjut nggak nih? Lanjut. Kita lanjut soal nomor 7. Ya, nomor 7 pada jawab apa? Nomor 7, ini jawaban kamu. Kalau kakak lihat jawabannya nomor 7, wah banyak yang salah nih. Nah, coba kita perhatikan. Katanya ventrikel kiri dan kanan pada jantung memiliki cardiac output yang sama. Nah, berarti sama nggak sih jumlahnya ya? Ya, bagian ventrikel kiri dan kanan. Coba kita lihat dulu. Ventrikel itu apa ya? Ayo adik-adik. Ventrikel itu adalah nama bagian jantung, yaitu bilik. Ya kan? Benar nggak? Iya. Bilik ya? Nah, berarti ini sekarang kondisinya sama nggak sih darah yang dipompa dari ventrikel kiri dan kanan jumlahnya? Nah, coba kita lihat untuk pembahasannya, lihat gambarnya. Kakak mau tanya, untuk struktur gambar sebelah kiri bawah, itu yang disebut ventrikel kiri dan kanan itu nomor berapa?
Ayo adik-adik, nomor berapa? Ventrikal kiri dan kanan. Ayo, ada di nomor berapa ventrikal itu? 3 dan 2. Iya, 3 itu kiri apa kanan? Nomor 3 itu adalah ventrikel kanan, ya kan? Atau apa ya kemarin ya? Ventrikel kanan atau yang disebut dengan dexter, ya. Nah, kalau yang nomor 2 adalah ventrikel kiri. Ventrikel kiri atau sinister. Nah, sinister ini fungsinya kira-kira buat apa? Kalau ventrikel kanan memompa darah kemana adik-adik? Ayo. Halo? Mana suaranya? Pompa darah ke paru-paru. Iya, memompa darah ke paru-paru. Sementara kalau si ventrikel kiri atau sinister, memompa darah kemana? Memompa darah kemana adik-adik? Memompa darah ke seluruh tubuh ya. Jadi output yang sama itu atau yang disebut dengan istilah curah jantung. Nah, ini kondisinya. Curah jantung itu dikenal dengan istilah sama dengan itu di mana 1 kali jantung memompa dikalikan dengan frekuensi jantung per menitnya. Contoh ya, curah jantung itu misalnya. Jadi misalnya ventrikal itu sistolnya itu, nah berarti adik-adik paham dulu nih, sistol itu apa? 120 cc. Nah, lalu darah yang di satu kuncup berarti darah yang pada keadaan sistol. Keadaan sistol kondisi jantung bagaimana adik-adik? Menguncup atau mengembang? Ayo, jantung menguncup dong supaya darah keluar ya. Yaitu dia 80 cc. Nah, berarti volume akhirnya itu ada sekitar 40 cc. Nah, akhir sistolnya. Berarti residunya atau sisa. Berarti sama atau beda adik-adik untuk cardiac outputnya antara ventrikel kiri dan kanan. Halo? Sama atau beda? Ayo. Halo? Sama enggak? Ya, jadi kalau ventrikel kiri dan kanan memiliki cardiac output yang sama, itu kita lihat dari sistolnya tadi 120 cc. Ketika menguncup 80. Berarti nggak semua dong keluarnya. Setuju nggak adik-adik? Nggak semua ya darah yang dia pompakan. Yang dia pompakan itu berarti hanya 80, yang sisa yang ada di jantung itu 40. Nah, berarti ini adalah kondisi di mana si ventrikel kiri dan kanan itu jumlahnya ini tadi sama antara ventrikel kiri dan kanan. Berarti sama jumlah darah yang dia pompakan ke paru-paru dan juga ke seluruh tubuh. Setuju adik-adik? Halo? Setuju? Mana suaranya? Bisa diterima? Pernyataannya benar. Ya, gimana tadi? Bisa melihat, membayangkan bahwa outputnya sama, adik-adik pahami sistol. Jadi sistol itu adalah keadaan otot jantung berkontraksi. Ketika otot jantung berkontraksi, perhatikan gambarnya. Bagaimana kondisi jantung itu mengempis atau menguncup. Dengan kondisi menguncup, darah dipompakan keluar. Dipompakan keluar kemana? Ada yang dipompakan keluar ke paru-paru atau ke pulmo, lalu ada yang dipompakan ke seluruh tubuh. Nah, lalu bagaimana kondisi darah yang dipompakan? Sama atau berbeda? Jadi adik-adik jangan bayangkan ke paru-paru kan kecil ya, kalau ke seluruh tubuh kan besar, mikirnya gitu ya, pasti beda. Nah, ini pompa darahnya itu dari jantung itu sama, yaitu dengan apa? Tadi keadaan sistol itu darah 120 cc, kakak bilang tadi ya. Ketika jantung menguncup itu 80 cc yang keluar. Sisanya atau volume akhirnya itu ada 40 cc. Itu residunya, berarti sisa yang ada di dalam jantung. Berarti 80 cc lah yang dipompakan oleh ventrikel kiri dan kanan. Bisa adik-adik? Bisa? Halo? Bisa ya? Sehingga pernyataannya benar. Kalau alasannya... Mau nanya, Kak. Ya, ayo apa? Jantung menguncup itu maksudnya volume yang di jantung atau volume yang dikeluarin? Nah, jantung Yang itu volume yang dikeluarkan.
Berarti kan menguncup, sama kayak kita meras jeruk nih. Kalau kita meras jeruk berarti airnya keluar ya. Sama kayak kondisi jantung begitu. Berarti kalau jantung menguncup, mengempis, berarti darah yang dia keluarkan, ya kan? Gitu. Baru ketika jantung mengembang, berarti ototnya berelaksasi. Berarti darah yang dia tarik untuk bisa masuk. Bisa, Puan? Puan tadi ya atau Mas Ito? Ah, bukan aku. Oh, siapa tadi yang nanya? Mas Ito ya? Makasih Kak Arya, Kak Arya. Oh, Arya. Bisa, Arya? Bisa Kak. Bagaimana tadi kondisinya? Kalau jantung yang mengempis itu, berarti jantung memompa atau mengeluarkan darah. Iya enggak? Gitu kan? Berarti disebutnya keadaan apa? Sistol. Ya kan? Kemana dia pompa? Nah, kalau ventrikel kanan, ke paru-paru. Nah, terus kemana dia pompa? Ke ventrikel kiri, itu dia ke seluruh tubuh. Logikanya begini, kalau dalam peredaran darah, kalau tidak sama, berarti kan misalkan 80, dia pompakan ke paru-paru, berarti itu juga nanti yang akan masuk ke bagian setelah dari paru-paru kemana adik-adik? Darah itu. Setelah dari paru-paru akan masuk lagi ke serambi atau atrium apa? Atrium kanan. Betul ya? Atrium kiri nih, atrium kiri. Nah, berarti jumlah yang dari paru-paru akan masuk juga sama dengan ke atrium kiri, begitu juga jumlah yang dipompakan oleh ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Betul nggak logikanya? Betul? Halo? Arya? Halo? Bisa ya? Nah, jadi kalau diastol gimana? Kalau diastol itu berarti keadaan otot, berarti keadaan ototnya berelaksasi sehingga darah si jantung ini mengembang. Darah masuk, kemana darah masuk itu? Masuklah ke serambi kanan dan juga ke serambi kiri. Nah, gitu dia ya. Sehingga perlu, jadi adik-adik ingat tekanannya yang beda. Tekanan apa? Antara sistol dan diastol. Kalau darahnya sama. Setuju nggak adik-adik? Halo? Tekanannya yang beda. Kalau tekanan sistol. Nah, sistol itu berarti kemampuan untuk memompa keluar dari jantung harus lebih tinggi dong. Berapa sistol tekanannya? Ayo. Tekanannya itu harus berada di 120 Hg. Iya. Kalau diastol itu harus sedikit. Kenapa? Hanya menerima atau memompa masuk ke dalam jantung. Berapa tekanannya? 80. Iya. Nah, sehingga adalah suatu tekanan normal pada darah kita itu yaitu 120/80. Betul adik-adik? Betul ya? Maka kalau kurang dari tekanan normal ini, inilah yang mengakibatkan jumlah darah tadi yang 80 cc tadi itu berkurang. Jadi tekanannya, bukan jumlah darah dari kondisi ventrikel kiri dan kanan. Paham adik-adik? Halo? Bisa? Bisa diterima? Halo, soal nomor 7. Pernyataannya benar. Kalau alasannya salah atau benar? Katanya ventrikel kanan sama kiri bagian jantung sama-sama memompa darah ke dalam sistem sirkulasi sistematik. Betul atau salah? Ayo, kalau sistematik ini kan peredaran darah apa ya? Peredaran darah besar. Berarti salah dong. Benar nggak? Salah ya? Kenapa? Ventrikel kanan ini kan memompa ke paru-paru. Itu kan peredaran darah kecil. Setuju nggak adik-adik? Setuju nggak? Halo? Ya, jadi kalau yang kiri itu memompa ke seluruh tubuh. Kalau kakak gambarkan lagi peredaran darah nih. Biar adik-adik ingat kemarin tuh ya, kalau ini gambarnya ada serambi, apa ini? Bagian atas ini adalah serka atau serambi kanan. Terus ada bilik kanan. Terus apa lagi nih? Serambi kiri dan bilik kiri. Nah, ini katanya serambi kanan ini darah dari mana diterima? Halo. Darah diterima kalau serambi kanan dari mana? Dari seluruh tubuh ya. Terus kalau yang bilik kanan. Nah, bilik kanan tadi darah yang masuk dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Lalu
dia akan masuk ke bilik kanan. Dipompalah ke mana? Ke paru-paru, ya kan? Berarti tadi ventricle kanan itu masih ke paru-paru. Lalu masuk lagi ke serambi kiri. Nah, ini adalah peredaran darah kecil, ya kan? Nah, apa yang disebut dengan sirkulasi pulmonis atau pulmotik. Nah, terus kalau bilik kiri, setelah darah tadi serambi kiri ke bilik kiri, dipompa lagi kemana? Dipompa lagi ke seluruh tubuh. Nah, berarti tugas untuk sirkulasi sistematik ini adalah tugas siapa? Tugas ventrikel kiri. Setuju adik-adik? Halo? Setuju ya? Ventrikel kiri kan yang ini yang sistematik membawa darah ke seluruh tubuh. Kalau ini kan ke pulmo. Nah, berarti alasannya adalah salah. Kalau benar salah, apa optionnya? Hayo. Benar salah itu adalah optionnya benar salah itu C ya? Benar salah C kan? Benar salah itu adalah C. Iya. Oke, untuk pembahasan soal nomor 7, ada yang mau bertanya adik-adik? Jadi gimana tadi ceritanya? Jadi volume darah yang dipompa keluar itu adalah sama, tetapi tekanannya yang berbeda. Paham adik-adik? Bisa? Bisa enggak? Halo? Berarti kalau darah yang dipompakannya tadi, kalau contohnya tadi kakak buat ada 120, ya kan? Yang dibawa keluar itu ke paru-paru sama ke seluruh tubuh ada berapa? Ada 80. Sisanya itu adalah 40. Berarti volumenya itu dari ventrikel kanan sama kiri itu sama. Tapi tekanan dalam keadaan sistol ataupun diastol, kalau sistol itu otot jantung berkontraksi. Karena otot jantung berkontraksi, dia untuk memompa darah lebih banyak, tekanan supaya lebih cepat menyebarnya, maka tekanannya harus besar, yaitu 120. Kalau diastol itu hanya menerima saja, itu tekanannya lebih sedikit. Bisa ya adik-adik? Halo? Untuk soal nomor 7, ada yang mau bertanya? Suara kakak masih jelas di sana? Jelas, Kak. Iya. Ada yang mau bertanya? Belum ada. Kakak bisa lanjut kalau begitu? Bisa, Kak. Iya. Yang lainnya bisa lanjut nggak nih? Kak, Ya, lanjut. Kita lanjut soal nomor 8. Nomor 8 sudah masuk ke materi apa ini yang kita bahas? Nomor 8, kalau tadi kan mengenai peredaran darah. Kalau nomor 8 ini mengenai adalah sistem pernapasan ya. Nah, katanya ketika kita mendaki gunung, seringkali kita mengalami kesulitan untuk bernapas atau bahkan merasa sesak. Nah, sehingga frekuensi bernapas menjadi lebih tinggi. Nah, hal ini disebabkan oleh hal berikut kecuali. Ayo adik-adik. Gimana jawaban kamu untuk soal nomor 8? Kalau soal 8 berarti yang kecuali yang bukan. B. Nah, D katanya memiliki penyakit asma. Pengaruh nggak? Pengaruh ya. Jadi itu ingat dulu, di dataran tinggi kondisi oksigennya bagaimana ya adik-adik? Kadar ya. Kadar oksigen itu rendah atau tinggi? Ayo, kadar oksigennya rendah, ya enggak? Ya kan? Sehingga membutuhkan apa ini? Masih ingat ya adaptasinya ya? Membutuhkan jumlah. Jumlah apa? Jumlah eritrosit yang banyak. Nah, sehingga jumlah eritrosit itu dia lebih banyak. Supaya banyak juga si hemoglobin untuk dapat mengikat oksigen. Nah, berarti katanya tekanan parsial oksigen katanya di udara tinggi. Betul nggak adik-adik? Tekanan oksigen. Nah, ini yang salah. Ya, kalau yang B, kadar oksigen di udara rendah. Setuju nggak? Ini kan dataran tinggi. Betul ya? Karena tadi kadar oksigennya rendah, sehingga jumlah eritrositnya lebih banyak. Terus tubuh melakukan aktivitas berat, iya dong, kan kondisinya bagaimana tadi? Kondisi mendaki. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah,
faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi ya pernapasan, mempengaruhi volume pernapasan itu apa saja? Halo? Apa saja adik-adik? Nah, kalau adik-adik ingat ada nggak? Ada volume, kalau digambarkan dalam grafik, ya itu ada volume biasa yang disebut apa? Masih ingat nggak? Halo? Nah, kita napas biasa di siapa? Iya. Terus kita napasnya kurang nih, kita tarik napas. Terus kita hembuskan lagi sehingga ada udara sisa, gitu kan ya? Jadi napas biasa tadi disebut apa? Tidak. Terus kita tarik napas nih. Nah, gitu ya. Terus kita hembuskan. Gitu kan? Terus kita napas lagi. Nah, ini yang merupakan frekuensi dari pernapasan itu terlihat dari ada faktor-faktornya. Nah, kenapa bisa bertambah? Nah, adik-adik ingat dulu nih, ini namanya volume tidal atau volume biasa, kita napas biasa. Terus kita tarik napas. Ini adalah volume cadangan. Setelah apa adik-adik tarik napas? Inspirasi, ya. Nah, ini ada berapa ya volumenya? Masih ingat nggak? Ayo. Berapa itu volume inspirasi? Ini dia berjumlah 1.500. Apa yang disebut apa? Ayo, volume cadangan inspirasi 1.500 cc. Ini disebut udara cadangan komplementer, gitu ya. Terus kalau hembuskan napas atau mengeluarkan, ini berarti volume cadangan setelah ekspirasi. Nah, ini disebutnya udara cadangan, yaitu suplementer. Sehingga udara yang bisa tertampung di paru-paru itu disebutlah kapasitas vital, ya kan? Karena inspirasi sama 1.500, suplementer juga 1.500. Maka kalau volume tidal berapa adik-adik? Berapa volume tidal? Berapa ya? 500 ya, sehingga kalau kapasitas vitalnya berapa ini? Ayo, vitalnya yang tertampung di paru-paru ada 4.500. 4.500 belum, 1.500 tambah 500 tambah ini vital. Ini masih 3.500 ya. Soalnya ada udara sisa yang ada di paru-paru yang tidak dikeluarkan. Residunya itu berapa? Residunya ini 1.000 cc. Nah, maka disebutlah ini kapasitas total. Kapasitas total ini dia 4.500 cc. Inilah nanti yang akan dipengaruhi, ya bisa lebih atau bahkan berkurang, ya. Yaitu satu karena apa adik-adik? Faktor usia. Benar nggak? Halo? Faktor usia berhubungan dengan aktivitas. Ya enggak? Aktivitas yaitu kalau misalkan anak-anak, jadi kalau misalkan bayi itu kan dia hanya tidur aja nih, aktivitasnya nggak banyak. Jadi untuk laju frekuensi pernapasannya pun tidak sebanyak dari usia yang produktivitasnya tinggi. Nah, berarti hubungan dengan aktivitas. Terus jenis kelamin. Jenis kelamin juga mempengaruhi, ya. Jadi laju frekuensinya. Terus yang pastinya gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan khususnya apa adik-adik? Yaitu asma. Emang itu asma adalah apa? Ayo, gangguan pernapasan atau asma ini adalah merupakan kondisi di mana adik-adik? Kondisi penyempitan ya, penyempitan saluran pernapasan. ya, betul, penyumbatan saluran pernapasan ya. Berarti yang salah itu adalah yang karena katanya tekanan parsial oksigennya di udara tinggi. Salah dong ya. Jadi tadi yang buat kita sesak itu karena kadar oksigennya itu di lingkungan itu sedikit. Sehingga tubuh kita itu mengalami bagaimana? Jumlah eritrositnya itu dia belum bisa menyesuaikan ya untuk mengikat daripada oksigen. Tapi tadi kadar oksigen di udara yang rendah ini benar, tubuh melakukan aktivitas berat ini benar. Sama juga dengan kondisi terlalu cepat mendaki, betul. Ini juga ada kondisinya ya. Maka yang bukan adalah apa adik-adik? Yang bukan adalah tekanan parsial oksigen di udara itu tinggi. Bisa adik-adik untuk pembahasan soal nomor 8. Halo. Bisa? Ada yang mau bertanya?
Ya, belum ada. Kakak bisa next kalau begitu. Lanjut. Lanjut nggak nih? Halo. Lanjut, Kak. Lanjut. Kita lanjut soal nomor 9. Nah, kalau nomor 9 ya Kadik jawabannya apa? Ayo. Karbon dioksida sebagai hasil sampingan pembongkaran senyawa organik diangkut oleh darah ke paru-paru dalam bentuk kecuali. Ayo. Nah, apa? B. D. HbCO2 dalam darah. B bukan D. Oh, B. Nah, B justru itu yang kadar paling tinggi. Ayo, masih ingat nggak bagaimana pengangkutan CO2 Kak. dalam darah? Iya. Nah, jawabannya apa? Senyawa karbohidrat. Kan kecuali ya yang salah. Nah, adik-adik masih ingat nggak ada tiga bentuk pengangkutan CO2. Ayo, masih ingat nggak? Bentuk apa saja? Nah, yang pertama itu pengangkutannya dalam bentuk pengikatan oleh si hemoglobin. Nah, pengikatan hemoglobin. Tapi nggak banyak ya. Pengikatan hemoglobin ini, dia hemoglobin akan berikatan dengan karbon dioksida menjadi karbomino hemoglobin jadi HbCO2. Berarti benar dong yang C. Benar nggak adik-adik? Karbomino hemoglobin. Nah, tapi ingat jumlah persennya nggak banyak ya. Kalau si pengikatan hemoglobin ini hanya sekitar 7% saja. Tuh. Terus yang kedua. Yang kedua, dia ini pengikatan ya CO2 ini oleh adanya air atau H2O. Jadi menghasilkan asam karbonat atau bikarbonat ya adik-adik. Ayo, asam karbonat. Nah, itu gimana? Si karbon dioksida ini akan berikatan dengan H2O menjadi H2CO3. Nah, ini jumlahnya hanya berapa? Jumlahnya hanya 20% saja. Sisanya berapa ya adik-adik? Halo? Sisanya masih banyak ternyata ya. Masih banyak CO2 yang belum diangkut. Berarti, nah ini CO2 itu diangkut yaitu dalam bentuk apa adik-adik? Diangkut itu dalam bentuk asam bikarbonat. Sisanya berarti kalau tadi ada 7% di bawah hemoglobin, 20 ini berarti 27, berarti sisanya berapa adik-adik? 6, 7 berapa? Kalau 27 berarti 73. Betul adik-adik? Yang diangkutnya ini adalah 73%. Wah, berarti lebih besar ya. Bagaimana caranya? Nah, ini kan kok bisa asam karbonat itu kan zat, Kak. Sementara nanti yang dibebaskan ke paru-paru itu kan itu adalah berupa gas CO2. Itu bagaimana ceritanya? Bagaimana pengangkutannya? Nah, jadi di sini dia bisa Kakak jelaskan, di sini ada Kakak gambarkan ya. Jadi ada awalnya itu CO2 yang ada di jaringan tubuh. Di jaringan tubuh kadar CO2 itu tinggi. Adik-adik ingat difusi. Difusi itu adalah perpindahan ya konsentrasi tinggi ke rendah. Berarti ini akan memindahkan CO2 yang tinggi untuk dibuang hingga keluar tubuh ya. Ini berarti dari jaringan tubuh bisa berpindah sampai ke melalui kapiler. Nah, kapiler darah yang ada di paru-paru. Nah, itu bagaimana ya. Nah, lalu CO2 tadi jaringan tubuh itu tinggi. Nah, lalu adik-adik ingat di jaringan tubuh kan ada yang namanya darah ya, di pembuluh darah. Di jaringan darah ini berarti Kakak gambarkan ini si eritrosit. Nah, eritrosit ini tadi bisa mengikat CO2 dengan adanya siapa? Hemoglobin dengan 7% tadi. Nah, terus
di dalam darah kan ada yang namanya plasma darah. Nah, plasma darah kan mengandung air ya adik-adik. Nah, itulah air yang dari plasma darah itu bergabung dengan CO2. Nah, maka masuklah H2O dan juga CO2, inilah nantinya akan menjadi H2CO3. Oke. Nah, ini tadi yang 20% tadi akan dibawa untuk disaring di ginjal, berarti keluar dalam bentuk urin. Nah, paham adik-adik untuk H2CO3-nya? Bisa? Halo? Nah, terus kita mau cari tahu yang H, si CO3-nya. Nah, H2CO3 ini langsung akan dipecah menjadi H plus dan HCO3-. Nah, inilah nanti adik-adik yang akan diangkut ke kapiler darah. Ya, HCO3- ini tadi dalam jumlah 70, berapa tadi? 73%. Nah, lalu HCO3- ini akan masuk lagi ke dalam kapiler darah atau si eritrosit. Nah, di eritrosit ini langsung cepat digabung lagi. Jadi si HCO3 ini akan bergabung lagi dengan H tadi, H plus ini. Nah, H plus ini dia diikat dulu dengan hemoglobin supaya apa? Supaya kondisi darah tidak terlalu asam. Ya. Nah, maka ini akan kembali menjadi bentuk H2CO3. H2CO3 ini akan dipecah menjadi air, H2O akan kembali ke plasma darah, CO2 gas inilah sudah ada di paru-paru, keluarlah mulai dari alveolus, bronkiolus, bronkus, nah sampai ke hidung. Bisa adik-adik untuk proses pengangkutan CO2-nya, halo? Bisa? Berarti yang salah adalah senyawa karbohidrat. Nah, kalau kita cek itu CO2 dan CO yang dalam hemoglobin benar. Ada berapa persen tadi? Halo? Berapa persen di bawah hemoglobin? Halo? 7. Lebih sedikit ya. Kenapa? Karena hemoglobin lebih banyak mengikat oksigen. Betul nggak? Betul nggak adik-adik? Betul ya. Ya, terus HCO3 dalam darah, benar. Ini justru jumlah yang lebih banyak, 73%. Ya. Nah, kalau adik-adik pernah ada soal, katanya bentuk CO2 yang dibawa oleh darah itu paling banyak dalam bentuk apa? Berarti jawabannya adik-adik sudah bisa. Apa jawabannya adik-adik? Adalah dalam bentuk HCO3- atau asam apa? Asam bikarbonat ya. Terus karbaminohemoglobin dalam darah. Ini benar. Ini kan hasil dari pengikatan hemoglobinnya. Terus HbCO2 dalam darah ini juga benar. Berarti yang salah adalah senyawa karbohidrat oleh darah. Yang pastinya kan tidak ada kaitannya. Benar nggak adik-adik? Halo? Benar ya. Maka jawaban soal nomor 9 adalah E. Bisa diterima pembahasan kakak untuk soal nomor 9? Halo, mana suaranya? Bisa, Kak. Ya, bisa. Berarti tadi kalau kakak tanya, ada berapa bentuk pengangkutan CO2? Ada berapa? Ada 3? Ya. Terus tadi bentuk apa yang paling banyak diangkut oleh darah? Dalam bentuk apa adik-adik? Asam? Bikar? Iya, apa yang disebut dengan HCO3-. Iya. Nah, karena HCO3- ini kan merupakan zat, bukanlah gas, ya. Nah, lalu tadi yang H2CO3 ini adalah zat asam karbonat, nanti dibawa darah untuk disaring di ginjal. Nah, jadi salah satu komponen urin adalah H2CO3, adalah merupakan sisa metabolisme dari pernafasan. Oke, untuk soal nomor 9, ada yang mau ditanya adik-adik? Belum ada? Ada yang mau bertanya nggak nih? Belum, Kak. Iya, yang lain ada yang mau bertanya? Belum, Kak. Belum ada. Oke, sebelum kita lanjut, kita break dulu ya, kita istirahat dulu. Nanti kita lanjut lagi setelah 15 menit. Oke.